Saya lanjut, pas udah kelar tinggal satu piring masuk ke rak piring, itu tangan saya ada yang pegang. Kita ngumpul lah ke ruang keluarga nonton TV. Nah itu ada lagi suara ketawa bang, ketawain kita. Kita lagi di dapur, lagi kesibukan di dapur, ada yang nyapu di depan dapur, pakai sapu lidi, serak. Pas diintip sama bude, gak ada apa-apa. Turun lagi, kayak nggak kuat itu, kenapa gitu kan? Kayak ada yang jahil gitu. Nah pas lagi mau nyari-nyari ke depan, ke atas, dia ngeliat sosok sundel. Tengah malam kan kita tidur rame-rame di situ. Tuh kayak ada nyanyi gitu lah. Temen saya bangun. Ya udahlah, akhirnya aku beraniin diri lah tuh buat nyari lampu. Itu ruang tamu, tiba-tiba kayak ada yang duduk di sofa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lautan Mistis seperti biasa bersama gua Rizko. Nah, kali ini kita kedatangan satu narasumber yang mau cerita tentang pengalamannya di daerah Jakarta Selatan ketika ngontrak selama 4 tahun dan diganggu oleh sosok sundel bolong. Jadi gimana ceritanya? Gua sapa dulu, samping gua ada Mbak Cynthia. Halo Mbak Cynthia. Halo Bang. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik Bang. Alhamdulillah. Terima kasih udah mampir di Lautan Mistis nih Mbak, bareng suami nih dari Cakung. Nah, Mbak Cynthia mau cerita tentang pengalaman ngontrak selama 4 tahun digangguin sama sosok sundel bolong itu Bang. Oh, boleh cerita sedikit nggak Mbak? Ya, jadi awal ngontrak itu pada tahun 2009. Itu keluarga sering digangguin susuk sundel bolong. Sundel bolong. Dan penampakan selalu ada aja. Selalu ada? Iya. Wah. Nah, tahan dulu nih Mbak ceritanya. Nah, sebelum masuk ke cerita, gue mau ngingetin ke kalian, bagi kalian yang belum subscribe channel Lautan Mistis, tuh bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan juga bagi kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis, cara gampang banget. Mampir langsung ke Instagram kita di lautan.mistis. Kirim voice note kalian, nanti ada tim kita yang hubungin kalian. Jadi nggak usah lama-lama lagi nih, langsung kita simak cerita dari Mbak Cynthia. Jadi gimana ceritanya Mbak? Jadi pada tahun 2009 itu saya kan masih ngontrak di daerah Jakarta Selatan juga. Awalnya itu rumahnya udah nggak layak ditempati. Saat kehujanan itu sering kebocoran, kebanjiran. Dan pintu-pintu pada keropos. Dan bahkan pintu kamar mandi juga pada copot. Akhirnya keluarga saya itu ini untuk mencari kontrakan terbaru. Dan bapak saya kan kerja di Gramedia. Kebetulan temennya nawarin kontrakan. Masih di daerah Jaksel juga. Nah akhirnya bapak saya setuju untuk melihat kontrakan tersebut. Akhirnya pas menjelang pulang kerja, bapak saya survei tuh kontrakan yang punyanya itu Pak Haji. Nah saat survei dilihat-lihat rumahnya emang agak besar ya Bang. Ada 4 kamar, 1 kamar mandi, dan pagarnya tinggi juga hitam. Nah itu waktu itu kontrak setahun masih 2.500.000 harganya. Oke, lumayan ya itu. Lumayan. Nah akhirnya setelah itu berbincang-bincang sama pemilik kontrakan tersebut, bapak saya pulang kan ke rumah. Dia lebih sisa, itu kan mama saya nanya, gimana udah dapat kontrakannya belum Pak? Kata bapak saya udah. Akhirnya dirundingin lah tuh sama keluarga. Katanya ini ada nih kontrakan yang bagus, yang lumayan besar, bisa buat 8 keluarga, 8 anggota gitu Pak. Nah akhirnya berapa harganya, udah besokannya disuruh survei lagi. Akhirnya keesokan harinya menjelang maghrib tuh ya kita survei ke rumah itu. Sebelum masuk ke rumah tersebut tuh kita melewati kayak jalan setapak, cuman cukup 1 mobil aja, kiri kanan kebun. Dan sampai rumah kontrakan tersebut
ada pagar tinggi warna 42, nomor 42, terus ada pohon gede juga bang di situ dekat pagar. Nah, lalu kita masuklah ke rumah tersebut. Nah itu ada tetangga 3 rumah, cuman nggak berdempet, jarang-jarang gitu jaraknya. Nah saat kita melewati masuk ke pagar tersebut kan ada jalan naik tangga setapak. Terus kita pintu utama itu lewat samping. Lewat samping. Nah pas kita udah nyampe pintu tersebut, sebelah sananya ada pohon gede juga tinggi. Terus sering ada yang buang sampah juga, bakar sampah di situ. Ya udah akhirnya kita masuk. Pas pertama masuk itu langsung dapur bang. Pintu utamanya langsung masuk dapur. Terus kita lurus lagi ke kiri itu ada lorong, itu masuk ke kamar mandi tembusannya. Nah itu lorong kamar mandi. Nah kita lurus lagi tuh temu ruang makan. Nah terus lurus lagi tuh kiri kanan ruang keluarga. Nah ini sebelah kanan ruang tamu. Nah akhirnya kan di ruang keluarga ini ada 2 kamar, ruang tamu ada 2 kamar, jadi 4 kan bang. Kita ada Pak Hajinya juga di situ. Akhirnya kita deal lah hari itu juga untuk DP-nya dan segala macem. Akhirnya kita pulang lah dari situ. Nah kebesokan harinya kita rapi-rapi prepare barang untuk pindahan. Nah saat kita lagi pindahan asik-asik, awalnya memang nggak ada apa-apa ya bang ya. Nah pas menjelang maghribnya tuh kita masih rapi-rapi barang sedikit, ada yang merhatiin kita gitu bang sekeluarga. Nah terus pas kita cari sumber itu, kita cari nggak ada apa-apa. Ya udah kita lanjut sampai malam jam 10. Tibalah jam 10 malam, barulah kita bergegas untuk tidur kamar masing-masing. Nah saat tidur itu malam pertama, mama saya merasakan ada yang jatuh bang dari atap kayak belatung gitu bang. Dia bangun tidur numpuk-numpuk saya, dia merasa di pundaknya ada yang berjalan. Lalu saya bangun, kenapa? Ini bangun ada belatung di sini gitu kan. Nah, terus bapak saya juga bangun. Nah tuh sebelumnya ada di kasur tuh ada belatung banyak. Belatung banyak? Iya hidup itu bang, gimana gitu. Aku sampai gatel-gatel gitu kan. Nah akhirnya ya udah kita bertiga keluarlah dari kamar, bangunin bude gitu kan, gedor-gedor kamar sebelah. Terus bude akhirnya bangun sama anaknya bude. Kita ngeliat ke kamar kita, pas dilihat emang benar ada, masih ada tuh. Masih ada? Akhirnya Pade memikirkan ini kita cari sumbernya kenapa, padahal atap di atas nggak ada yang bolong. Akhirnya Pade ngambil senter di ruang keluarga, terus kita cari sumbernya di luar. Dicari-cari kiri kanan sama atap rumah, nggak ada apa-apa tuh bang. Kita masih kebingungan ini kenapa gitu. Baru malam pertama itu kita nginep, kita tidur. Akhirnya udahlah kita bergegas ke rumah lagi. Lalu kita itulah tidur bareng-bareng satu kamar gitu. Nah kebesokan harinya kita terbangun, kita cek kamar yang saya tempati itu sama mama saya. Itu belatung tiba-tiba hilang dengan sendirinya. Yang tadi di kasur? Iya, yang tadinya di kasur ada, itu menghilang besokan paginya. Terus? Nah terus kita juga agak kaget kan gitu. Ini kenapa? Ini apa gitu kan? Apa kiriman apa gimana gitu kan? Ya udahlah akhirnya biasa beraktivitas lah gitu kan. Saya itu masih zaman sekolah ya bang. Nah itu pas keesokan sorenya menjelang sore, saya lagi ini ya beres-beres rumah. Itu kayak ada yang nyapu latar bang di luar pakai sapu lidi. Pagi? Sore. Gitu jam 4 sore lah. Padahal pas saya tengok jendela gak ada siapa-siapa. Itu saya posisi di rumah sendiri. Nah bude saya main ke tetangga. Udah saya lanjut lagi beres-beres di dalam rumah, ada lagi yang nyapu bang. Nah saya makin merinding gitu ya. Ini apa gitu kan. Terus saya tengok lagi lewat dapur, nggak ada apa-apa lagi. Cuma pas saya lagi ngeliat di luar kayak ada yang lewat ke belakang bang, selebat gitu bang. Jadi saya langsung lari lah tuh, taruh sapu, langsung lari ke arah bude keluar. Saya panik gitu, saya kata bude gini, kenapa kamu? Itu tadi ada yang dengar suara nyapu
di depan dapur gitu. Padahal nggak ada siapa-siapa gitu. Terus ada yang lewat juga di belakang. Ya udah coba dilihat gitu. Pas ditengok dalam rumah emang nggak ada siapa-siapa. Itu posisi aku masih sendiri, yang lain pada belum pulang gitu kan. Masih sore ya? Iya masih sore, jam 4 sore itu pada. Nah pas sudah maghrib gitu kan pada pulang lah gitu ya. Kita itu biasalah beribadah dulu gitu. Terus habis itu menjelang isya kita makan di ruang makan. Nah itu pas kita lagi enak-enak makan tuh bang, lampu tiba-tiba remang-remang gitu bang. Gitu bang. Kita kan bingung ya. Ini kita semua pada berhenti makan. Ini apa ya gitu. Pas setelah kita lagi berhenti makan tuh kursi tiba-tiba jatuh, ubrang. Jatuh dengan sendirinya tuh. Kursi di meja makan gitu. Meja makan. Kan meja makan panjang. Kita kan ada depan, ada kiri kanannya, ini kosong ya. Ya ini pada jatuh dua-duanya. Dua jatuh. Iya. Nah kita kaget kan. Terus pas habis setelah itu barulah lampu normal kembali. Nah pas habis itu Pade bangunin lah, benerin kursinya ke seperti semula. Kita lanjut makan. Nah lagi asik-asik makan, itu kita mendengar kayak suara ketawa. Nah kita sendiri tuh diketawain tuh bang, sosok entah apa gitu. Kita jadi pada kabur dari ruang makan itu. Ada ketawain gitu bang. Ya, kita merinding gimana? Kita langsung tinggalin lah meja makan tersebut. Itu berapa orang tuh mbak yang di ruang makan? 8 orang lihat semua kan udah pada ngumpul semua. Kita makan malam juga. Jadi kita rame-rame kabur dari ruang makan, meja makan. Kita masuk ke kamar masing-masing lah. Nah kita diam berapa menit di dalam kamar tersebut. Kita buka kamar bareng-bareng tuh ngeliat situasi di luar. Itu nggak ada apa-apa lagi. Akhirnya saya beresin meja makan, bude saya ke dapur. Pas lagi saya sibuk beresin makan, nah bude saya teriak dari dapur. Katanya melihat sesosok sundel bolong itu menghadap ke belakang. Dia ngadep ke arah jendela, tapi dia membelakangi bude saya. Dengan teriaknya saya buru-buru lah. Saya belum pegang piring kotornya, saya tinggalin aja di situ. Saya tanya, kenapa bude? Dia nunjukin itu katanya deket jendela. Terus pas saya lihat mana nggak ada katanya. Tadi serem banget katanya. Emang lihat apaan sih? Ada rambutnya gimbal, penuh darah. Saya juga bingung kan. Kata saya udahlah bude ke sono aja ke depan itu biar saya aja gitu. Udah akhirnya saya menuju ruang makan bawa piring gitu. Nah, pas saya lagi nyuci piring tuh lampu dapur duduk lagi bang, duduk gitu. Saya kayak kesel gitu ya, ini apa lagi sih gitu kan. Udahlah saya abaikan gitu. Saya lanjut pas udah kelar tinggal satu piring masuk ke rak piring, itu tangan saya ada yang pegang, kukunya panjang bang. Saya ngeliat putih banget, pucet tangan. Kelihatan tangannya. Kelihatan. Pas saya kaget, hilang gitu bang. Terus saya tengok ke belakang nggak ada siapa-siapa. Akhirnya saya langsung kabur lah tuh dari dapur ke ruang keluarga ngumpul. Saya dengan paniknya ditanya sama semua keluarga kan, kenapa kamu sampai keringetan gini? Tadi tangan ada megang, kukunya tajam banget, panjang-panjang gitu, sama pucet. Akhirnya saya kabur, takut gitu. Ya udah sini pada ngumpul. Itu kan pada nonton TV itu. Nah pas sudah jam 10 malam barulah kita bergegas ke kamar masing-masing gitu, tidur. Nah saat tidur tuh saya terbangun lah jam 2 pagi untuk minum ya ke dapur. Nah saya buka pintu kamar, saya nyalain lampu ruang tamu, itu ada yang lewat teman dengan jubah putih. Terus saya kucuk-kucuk mata gini, kok hilang gitu kan. Udahlah saya langsung jalan ke dapur, saya nyalain lampu dapur, saya ambil gelas, buka kulkas. Nah lagi enaknya minum tuh bang, kayak ada yang merhatiin saya di luar jendela. Kan itu jendela dapur nggak ada hordengnya. Itu ada yang merhatiin saya gitu. Saya ngeliat dari samping mata saya bener ada yang merhatiin saya bang. Terus akhirnya saya berani diri nengok, terus dia wujudin diri mukanya hancur bang, penuh darah juga bang.
Saya langsung kabur aja tuh tanpa mati lampu lagi. Saya buru-buru sampai saya kesandung-sandung bang, nggak tahu sandung apa gitu. Saya langsung masuk ke kamar, saya tutup. Mama saya nggak bangun-bangun lagi, padahal saya nutup kamar kenceng brak gitu. Dan akhirnya saya tarik selimutnya, saya ngumpet di belakang selimut saking takutnya gitu. Saya sampai nggak bisa tidur tuh bang, dari jam 2 tidur lah, pas subuh lah baru bisa tidur. Pas subuh baru bisa tidur lah. Nah akhirnya keesokan harinya tuh saya sampai nggak sekolah tuh bang. Saking pulesnya dibangunin nggak bangun-bangun katanya. Kamu nggak sekolah? Lah emang udah jam berapa sih gitu ya? Ini udah jam 10 katanya. Kok nggak dibangunin? Kata saya gitu. Lah kamunya sakit, mama bangunin nggak bangun-bangun. Emang kenapa? Itu semalam ngeliat, nggak tahu apa itu, mukanya hancur banget gitu di luar jendela dapur merhatiin saya gitu. Yang bener kamu, iya jangan jangan nakutin, beneran demi Allah itu aku lihat. Ya udahlah akhirnya bantuinlah aktivitas sehari-hari di rumah gitu ya. Nah selang berapa jam tuh saya lagi nonton TV enak-enaknya tuh bang, itu tiba-tiba TV mati sendiri. Remote ditaruh sini nih, saya TV di situ ya, lagi enak nonton TV itu mati sendiri bang, nggak ada yang nyenggol apa-apa. Terus saya nyalain lagi TV, dimatiin lagi. Terus saya kan iseng gitu ya. Terus pas saya tinggal lah dari ruang keluarga, nah TV-nya nyala lagi bang, nyala dengan sendirinya. Tiba-tiba nyala? Iya, pas lagi saya bangun ninggalin ruang kamar, ruang itu keluarga, belum jaraknya nggak jauh lah gitu, nyala sendiri tuh TV. Ya saya langsung lari lah keluar. Saya langsung nyamperin mama saya lagi pada ngerumpi sama ibu-ibu ya. Kamu kenapa lagi? Itu TV. Aku lagi enak nonton TV, dicailin, dimatiin. Terus kalinya aku pengen keluar, tiba-tiba nyala TV-nya. Iseng ya? Udah yuk coba dilihat. Akhirnya mama sama bude nemenin saya ke dalam ya. Itu TV udah otomatis mati. Ini mati. Katanya nyala. Tadi nyala. Udah mati TV-nya. Tiba-tiba mati. Ya udah kamu bergegas mandi lah, udah sore jadi jam 5 gitu kan. Ya udahlah, akhirnya saya bersih-bersih, terus biasalah saya bebenah rumah gitu ya bang sampai maghrib. Nah, pas menjelang maghrib kita ngumpul lah tuh, kita ngobrol-ngobrol sama keluarga. Nah itu lagi di ruang tamu ya bang. Nah itu tiba-tiba itu yang vas bunga pecah tuh bang dari meja ini, perang gitu. Jatuh? Iya jatuh. Nggak ada yang deketin ruang keluarga, tiba-tiba jatuh gitu bang. Nah terus pas dilihat, apaan tuh gitu kan, ini siapa yang nyenggol gitu. Kita semua ada di ruang tamu gitu, sampai pecah gitu bang. Ya udahlah akhirnya anaknya bude beresin vas bunganya itu yang pecah. Nah pas dia lagi buang ke arah dapur, dia ngeliat sosok sundel bolong itu bang di sudut dapur. Di belakang pintu dapur, persis pas mau pintu masuk. Dia membelakangi dia gitu. Dia jerit sampai itu apa sih, pecahannya itu nggak sampai ke tong sampah, jadi buyar lagi ke lantai. Dilempar gitu? Dia teriak, terus dia langsung lari kan. Kenapa kamu? Itu tadi lihat bolong katanya. Nah itu yang mama lihat kata bude gitu kan. Itu bener lah kata mamaku gitu kan. Ya akhirnya bareng-bareng lah lihat bareng-bareng. Pas dilihat emang nggak ada apa-apa bang. Malah mamaku ngomelin anak ibu deh, ini kenapa berantakan lagi beling-belingnya katanya. Itu gara-gara itu, mana nggak ada buktinya katanya. Ya udahlah akhirnya diberesin lah sama aku gitu kan. Ya udahlah saya aja nyapu gitu. Nah pas udah rapi kita ngumpul lah ke ruang keluarga nonton TV gitu. Nah itu ada lagi suara ketawa bang, ketawain kita. Itu sosoknya berarti ada 2 bang, kuntil anak sama kuntil bolong itu. Jalan rumah itu? Nah itu sering banget kita diketawain sama sosok kuntil anak itu. Rame padahal ya? Iya padahal itu rame, tapi ada aja gitu. Kita langsung mutein remote-nya. Tadi dengar suara ketawa nggak? Iya. Yuk kita cari rame-rame di sudut kamar, tapi itu nggak ada apa-apa. Nah tiba-tiba pas kita mau ke ruang tamu itu melihat semua ada yang berdiri bang. Semuanya ngeliat? Di kamar ini kan kamar ada
tengah-tengah tembok di situ, di tengah-tengah tembok. Rambutnya dilurusin ke depan. Ya Allah, itu serem banget bang. Itu tiba-tiba kita kayak kaku badan, pengen kabur kemana gitu susah. Dan itu ditawain persis di depan kita semua. Yang ngeliat berapa orang? 8 ya. Aduh. Kan itu pada udah ngumpul semua tuh bang, malu. Iya semua itu celah-celah kamar yang saya tidurin sama sebelah kamar bude gitu. Iya, dia ada berdiri di situ tengah-tengah. Akhirnya kita lari lah, beraniin diri. Akhirnya bisa kita ke kamar anaknya bude yang di ruang keluarga. Kita ngumpul di kamar. Kita nggak berani tuh buka itu. Masih aja ada itu suara-suara di luar gitu bang. Nah kita nggak berani keluar kamar itu. Kita sampai berapa jam di situ. Tiba-tiba selang berapa jam kemudian barulah suara-suara itu udah nggak ada lagi. Kita berani keluar tuh jam 11 malam tuh baru kita keluar. Agak lama bang di dalam kamar tersebut, kamar anak ibu deh. Ada ngumpul tuh. Iya, pada takut. Nggak ada yang berani keluar. Soalnya kayak ada aktivitas dari dianya gitu. Kita kan ketakutan gitu. Akhirnya jam 11 malam kita pada gandengan tangan gitu bang. Kita lihat posisi di ruang tamu ada sosok itu lagi kak. Akhirnya menghilang, nggak ada apa-apa. Udah hilang. Jadi udahlah kita langsung ke kamar masing-masing. Nah besokan paginya pas subuh biasanya kan bude beraktivitas subuh ya. Ini mah nggak berani keluar. Di kamar aja. Di kamar aja sampai jam 7 barulah pada keluar itu. Agak siangan lah. Nah kita lah biasalah kayak bakar sampah di situ. Nah pas kita lagi asik bakar sampah tuh padahal posisi masih pagi ya jam 9. Itu kayak bau melati itu bang. Pagi aja udah diganggu. Karena kan ada pohon gede nggak tahu itu pohon apa. Itu kecium bau melati tuh. Oh di depan rumah? Kan saya lagi bakar sampah gitu, cium bau melati itu saya sendiri itu posisinya. Perasaan saya cari ada bunga melati, nggak ada bang. Saya cari-cari situ. Ya udahlah akhirnya saya masuk, saking merindingnya gitu. Akhirnya saya masuk, kata bude, kamu udah rapi bakar sampahnya? Udah. Terus kamu kenapa lari? Enggak apa-apa gitu kan, aku masih itu. Ya udah aku masuk ke kamar. Nah lagi asik lagi main HP gitu, ada barang jatuh tuh bang dari atas lemari, ubrang. Padahal nggak ada yang nyenggol gitu. Itu barang jatuh dari atas lemari tinggi kan. Saya bilang siapa sih? Dan saya gitu kan. Itu saya ambil, pas lagi saya nunduk, saya ngeliat kayak ada jubah putih gitu bang. Di depan saya. Saya sampai gemeter gitu ya. Pas saya nunduk ke atas, hilang gitu bang. Entah siapa itu yang berdiri di depan saya tadi. Pas saya bangun udah nggak ada sosok itu. Masih pagi ya? Iya, padahal masih pagi jam 9 itu. Itu di kamar atau? Iya di kamar aku posisinya. Saking takutnya yaudahlah saya pas mau buka. Udah pas mau buka pintu kamar tiba-tiba kekunci bang. Nggak bisa, itu masih posisi pagi. Di dalam kamar mau keluar? Iya. Kunci masih nyantel di dalam kamar, nggak bisa kebuka. Asli. Saya gedor-gedor buka pintu ya, udah siapa yang di luar tolong katanya. Nggak ada yang denger bang. Sampai saya megang HP juga gemeter ya buat nelpon. Malah tiba-tiba sinyal nut gitu bang. Kayak nggak ada sinyal. Terus apa sih nih kan dia bilang. Udahlah saya langsung loncat kasur, selimutan loh, takut saking paniknya. Nah pas berapa menit mamaku masuklah ke kamar. Kamu kenapa siang-siang selimutan? Tadi pintu nggak bisa kebuka. Oh ibu masuk. Ibu masuk itu. Ini buktinya bisa. Apaan, aku kan udah minta tolong yang di luar bukain pintu. Enggak, kamu nggak minta tolong. Nggak kedengaran suara aku gitu. Ya udah ayo keluar, ngapain selimutan siang-siang gitu kan. Ya udah akhirnya saya ikut keluar sama mama gitu kan, sama ibu. Ya udah akhirnya kita kayak nonton biasa lah, kita santai gitu sampai sore. Nah pas itu mama lagi mau ke kamar mandi, nah itu dia mau nyium bau anyir gitu bang. Menuju lorong bau anyir. Akhirnya dia balik lagi, kata aku gini, nggak jadi kamar mandi bu? Enggak, kayak bau anyir gitu. Anyir darah gitu. Apa ada bangkai ya katanya. Kata bude,
perasaan kamu aja gitu kan. Coba pas kita coba rame-rame bertiga, emang bener bang. Anjir, lorong tersebut lorongnya emang agak gelap sih, lampunya juga remang kan. Kita selalu nyalain lampunya tuh masih lampu warna merah gitu, lampu neon itu merah. Waduh, lampu neon. Iya, itu kan zaman dulu kan lampu merah tuh yang sering pakai. Ya itu bener-bener anjir bang. Padahal tembok semua kiri kanan nggak ada apa-apa. Ini lorongnya dalam rumah atau di luar? Dalam rumah. Mau ke arah mana? Kamar mandi. Itu busanya kamar mandi. Akhirnya kita keluar lah. Pak Ade pulang lah gitu. Dia ada apa kalian pada cemas panik gitu. Itu coba ke lorong itu. Bau itu darah gitu. Pas dicoba, iya kata Pak Ade gitu kan. Masih tetap malah makin menyengat gitu. Menyengat gitu. Akhirnya dicoba cari sudut kamar mandi itu sampah gitu, nggak ada apa-apa. Ya udah gitu kan, aktivitas biasa aja gitu kan. Ya udah akhirnya sampai menjelang maghrib kita aktivitas gitu kan, ngumpul ngobrol sampai nunggu anaknya Bude ini. Pas adik aku baru pulang, dia ngelihat tuh bang, pas lagi mau masuk pintu gerbang ada ngeliat sosok putih bang, lagi berdiri di sudut yang tangga mau ke arah rumah. Nah, adikku berhenti kan tuh maghrib menjelang maghrib kan dia baru mau nyampe rumah. Itu siapa lagi berdiri di depan gitu. Dia sampai nelpon kan, ibu, mah ini di depan siapa, aku mau masuk pintu. Mana itu, dia ngadep ke aku gitu, cuman nggak kelihatan muka, rambutnya turun ke bawah gitu, kedepanin semua. Yang bener. Udah mama samperin lah katanya. Udah akhirnya disamperin. Pas dia ngeliat mamaku udah mendekati yang sosok itu, mana nggak ada katanya. Tadi ada di situ di bawah tangga situ, kan ada tangga kecil yang mau menuju ke lorong rumah gitu kan. Nggak ada, tadi ada bener di sini, makanya kamu kalau main tuh jangan sampai maghrib gitu kan. Yuk masuk. Adekku sampai ketakutan gitu kan. Udah akhirnya suruh bersih lah dia. Masih kadang pucet tuh ada aku. Aku tanya, kenapa muka lu pucet? Itu mbak, gue ngeliat kata dia. Karena sok itu nggak tahu kuntilanak atau apa, cewek rambut panjang ke depan ini mbak. Di depan rumah? Pas mau itu kan mau rumah kan ada naik tangga kecil gitu ya. Di situ dia berdiri di situ. Dia sampai panik gitu. Udahlah, yuk kita nonton TV bareng-bareng gitu kan. Nah, pas lagi nonton TV, tiba-tiba tuh lampu rumah jepret loh bang. Mati? Mati. Padahal nggak ada konslet, nggak ada apa gitu kan. Kita anaknya Bude yang cowok ini coba lihat saklar di luar, jadi jepret ternyata. Pas dinyalain turun lagi kayak meterannya. Kayak nggak kuat gitu, kenapa gitu kan, kayak ada yang jahil gitu. Nah pas lagi mau nyalain lagi ke depan ke atas, dia ngeliat sosok sundel bolong gitu lagi bang, di belakangnya. Dia mau mendekati dia gitu. Dia sampai mau ke atas juga gak berani gitu kan. Dia ngeliat dari belakang gitu, itu apa gitu kan. Dia ngeliat ini apa gitu, dengan muka penuh darah yang aku lihat hancur mukanya. Dia diperlihatkan mukanya hancur. Dia langsung kabur lah, nggak jadi naikin kilometernya. Sampai dia raba-raba gitu mau gelap gitu. Kamu pas kita nyalin senter, kamu kenapa lari? Itu ada sosok itu mukanya hancur penuh darah. Mana coba lihat, kata bapaknya Pak Dehnya itu. Udah akhirnya pas dilihat nggak ada apa-apa, hilang. Udah akhirnya dinyalain lah saklarnya, nyala lah terus kembali normal. Baru bisa. Nah pas kita lanjut lah nonton TV sampai jam 10. Nah ini biasa kita jam 10 biasanya udah tidur ya, ini mah pada belum tidur gitu. Masih pada ngumpul. Nah pas lagi anaknya Pak Bude ini yang kedua ke kamar mandi, dia jerit bang. Teriak? Teriak. Terus kita langsung lari kan. Kenapa kamu dek? Adanya itu ada yang berdiri di depan kamar mandi bang. Pas mau pintu kamar mandi ada yang berdiri. Lihat kayak gimana wujudnya, rambutnya kedepanin, udah kayak jubah putih. Itu kata adek aku, itu yang aku lihat tadi, yang menjelang maghrib kemarin. Yang di depan tangga itu.
mana sekarang, nggak ada tuh gitu kan. Digebrak pintu kamar mandi nggak ada orang gitu. Gua nggak mau mandi gua kata gitu kan. Ya udahlah kita tuh tidurlah langsung, udah jam 11 lagi pula. Jadi kalau yang mau ke kamar mandi jadi temenin lah, saling temenin gitu, bangunin gitu. Akhirnya ya udahlah kita tidur. Nah pas itu saya selalu bangun jam 2 tuh bang, 2 malam. Tiap malam bangun jam saya 2. bangun jam 2. Entah itu selalu pengen minum mulu gitu jam 2 malam. Saya bangunin lah mama saya di gendong itu ya, nepuk-nepuk pundak. Mama bangun gitu kan. Gak bangun-bangun bang. Adik saya anuin kakinya. Dek bangun dek, temenin. Udah lu aja sendiri mbak, ada gitu. Ya Allah kataku kita, masa sih gue nahan aus itu kan. Aku bilang ya udahlah, akhirnya aku berani diri lah tuh keluar dari lampu itu ruang tamu. Tiba-tiba kayak ada yang duduk bang di sofa. 2 orang gitu sosok keluar langsung sekaligus. Saya langsung matiin lagi coba, nggak ada bang. Saat dimatiin nggak ada. Nyalain lagi ada bang. Terus saya langsung masuk lagi kamar. Saya kunci pintu. Saya sampai merinding gitu kan. Tiba-tiba pas lagi udah nutup pintu, ada yang gedor-gedor kamar. Masa mamaku nggak denger sih ada yang gedor-gedor itu? Aku nggak berani buka kan. Aduh, yaudah aku langsung cat kamar kasur gitu, langsung selimutan dah. Itu alamat tuh gedor-gedor pintu, kayak ada minta bukain pintu kamar. Akhirnya yaudah saya nggak jadi ke dapur kan. Saya tidur, saya mainan HP aja gitu, ngumpet di selimut tuh. Sampai subuh lah baru tidur. Terus pas keesokan paginya itu saya sekolah lah gitu, sampai ngantuk gitu bang sekolah, kayak kurang tidur gitu. Nah itu teman saya main lah hari itu, hari berikutnya main ke rumah, atau lihat rumah baru gitu kan. Ya udahlah, ajak lah teman saya, ada 4 orang lah cewek gitu. Nah pas itu teman saya baru nyampe depan pagar, jaga kayak cewek. Katanya, Sin itu mbak lu ya, bantu lu. Mana? Itu lagi ngenatap gua. Diliatin? Emang pakai baju apa? Baju gaun putih. Cuman senyumannya itu serem. Anehnya dia habis dioperasi ya, tawanya sampai ke leher gitu bang. Sampai ke telinga. Lu jangan nakutin gua. Mana gak ada, gua nggak ngeliat. Itu tadi depan pintu utama lu pas mau masuk katanya. Udah yuk, masih siang juga kan. Jam 2-an tuh bang, sekitar jam 2 siang. Diliatin lah teman saya dengan atas senyumnya sampai lebar ke telinga. Saya kan juga udahlah yuk masuk aja kan. Nah udahlah pada masuk lah tuh. Katanya wah rumah lu enak ya, adem katanya. Ya udah lu rebahan aja kata saya gitu kan. Udah gue ambil minum dulu katanya. Ya udah akhirnya pas lagi rebahan dia ngeliat lagi bang. Temen ngeliat lagi? Ngeliat lagi yang satu. Itu tadi ada yang lewat, siapa kan? Mana? Tadi di belakang lu, kalau arah luar. Mana sih, gue dari tadi di dapur sendiri. Itu tapi rambutnya agak acak-acakan. Terus ngeliat apa lagi? Enggak ngeliat apa, rambutnya acak-acakan. Enggak ada siapa-siapa. Gue pikir itu tetangga lu masuk. Enggak. Pas saya coba lihat pintu keluar, nggak ada siapa-siapa bang. Posisinya di luar sepi. Tapi teman ngeliat. Itu yang kedua, teman yang kedua ngeliat. Udah yuk bantuin gua nih bawa-bawaan. Ya udahlah, dibawain lah sama dia. Nah pas kita lagi ketawa, ada yang tawa juga bang. Ikut. Nah lu katanya sampai ada yang pecahin gelas itu bang. Itu apaan? Kaget. Kaget. Rumah lu aneh banget. Mana sih? Tadi lu denger suara ketawa. Mungkin tetangga atau gitu kan. Tapi tetangga lu mah jarakan jauh. Nggak nempel banget ya. Tuh kan lu jadi pecah tuh, karpet pada basah kayak gitu kan. Ya udah nanti gue bantuin dah. Ya. Pada yang 3 orang tuh ngibrit keluar. Ini yang satu yang ketakutan, nakut orangnya. Nah yuk gue bantuin. Teman saya di depan pintu dapur sampai nunggu mama saya masuk gitu. Nggak masuk lagi. Karena saking ada yang ngetawain kita lagi ketawa, ada yang ketawa juga. Pas itu
mama saya datang, kalian bertiga ngapain nggak masuk? Itu Bu tadi ada yang ikut ketawa juga saat kita ketawa. Dan yang satu lagi beresin beling, pecah gelasnya saking takutnya. Ya udah yuk, nggak ada apa-apa, mungkin halusinasi kalian, kata mamaku gitu. Ya udahlah, akhirnya kita biasa lagi sampai menjelang maghrib lah tuh mereka masih di situ ya. Nah, pas habis maghrib dia barulah pulang. Nah, pas lagi kadang pulang tuh dia ngeliat sosok di pagar tinggi itu ada cewek lagi Bang. Pas mau pulang? Itu di depan pagar itu ada sosok putih rambut ini, sebelah kirinya muka hancur, bimbal gitu, kiri kanan ada Bang. Kanan kiri ada? Iya, ini yang sosok rambut kuntilanak rambut depan itu ada sebelah kanan, dan ujung bolongnya ini yang sebelah kirinya. Nah itu dia langsung mundur lagi. Kenapa lu nggak lewat? Itu siapa di depan pagar? Mana? Ada kan saya nggak ada. Itu yang satu mukanya hancur banget, kayak habis kecelakaan gitu, penuh darah gitu, tanpa rambutnya gimbal yang gue lihat tadi. Yang tadi siang lewat dapur itu. Yang satu yang ini rambut ini ke depan. Mana sih nggak ada? Itu beneran. Udah yuk gue temenin kan. Saya temenin dia sampai ini pegangan saya gitu ya, saya paling depan tuh. Saya temenin lah tuh sampai depan jalanan, pinggir jalan. Juga nggak ada apa-apa. Tadi ada loh gitu. Udah ya, gue pulang gitu sampai dia naik angkot lah, saya tungguin itu. Itu kan udah jam 7-an lah. Nah pas saya pulang sendiri lah tuh. Nah pas saat saya pulang sendiri, kan kiri kanan kebun ya. Itu kayak ada yang ganuin daun Bang. Kayak ada yang gerakin. Gerakin daun. Saya kaget kan, saya nggak bawa senter, nggak bawa apa. Ini siapa gitu kan. Takut ada ular apa gitu kan. Ya udah saya langsung lari, pas mau mendekati pagar saya ditawain Bang. Gitu ya Allah. Saya langsung panik gitu. Saya langsung kabur lah tuh Bang. Langsung kabur, langsung masuk ke dalam. Kamu kenapa lari? Itu ditawain tadi sama kuntilanak. Pas mau nyampe pagar rumah tawain gitu. Kayak dengar suaranya dari atas pohon gitu Bang. Saya dengar ya. Pohon gede itu. Pohon gede di situ kali dia. Ya udahlah, gitu kan. Akhirnya ya udahlah, yuk kita makan rame-rame gitu kan. Kita makan lah tuh bareng-bareng. Nah pas kita lagi makan, lampu remang-remang lagi lah tuh Bang, mulai duduk gitu. Pas lagi kita berhenti rame-rame, nah di bangku kiri kanan yang kosong ini ada 2 sosok gitu Bang, muncul. Yang lagi rame-rame? Iya, kita lagi enak makan, lampu remang-remang gitu. Tiba-tiba sosok itu ada. Kita diam sejenak pada kaku gitu ya. Dirikan gitu Bang, kiri kanan. Terus ya udahlah, kita pelan-pelan makan gitu ya. Lampu remang lagi. Pas di lampu normal lagi, itu sosok itu udah nggak ada. Itu mukanya bener-bener real Bang. Itu jelas tuh. Jelas hancur. Yang satu lagi bener-bener jelas kuntilanak gitu. Yang rambutnya ke depan. Ya udahlah, kita langsung buru-buru makan, kita rapiin, saling nemenin lah gitu ya. Kita lagi beresin dapur itu, kayak ada yang nyapu tuh Bang, malam-malam. Kita lagi di dapur, lagi kesibukan di dapur, ada yang nyapu di depan dapur, pakai sapu lidi, serak ini. Pas diintip sama Bude, gak ada apa-apa. Sapu lidi pun juga gak ada. Suara doang. Suara doang. Akhirnya, udah besok aja pakai lanjutin ya, piringnya. Udah akhirnya kita ke ruang tamu lah, pada duduk di sofa. Terus pas lagi ruang tamu juga ada jendela kan Bang, ada yang gedek gitu. Terus gangguan selalu gitu. Dengar nggak tadi? Dengar. Nah ya udah coba diintip, buka hordeng, nggak ada apa-apa tuh Bang. Ditutup lagi hordengnya, kita duduk, kita ngobrol. Ada yang gedor lagi jendela, tok. Siapa gitu. Pas dibuka sama adek aku, lihat muka hancur itu. Nongol. Nah adek aku langsung jatuh kan. Kenapa kamu? Itu katanya. Nah kita pas nengok bareng-bareng, beneran masih ada tuh Bang.
Di luar rumah di jendela yang tadi getok-getok di ruang tamu itu. Udah masih ada, dia nongolin sendiri muka palanya itu. Tinggal langsung bangunin adik aku, langsung lari lah ke ruang keluarga, ke ruangan tersebut. Itu sampai horden masih kebuka gitu kan. Itu nggak lama kemudian tuh horden ketutup sendiri dengan kencengnya gitu. Kita sampai merinding gitu bang, kita ketakutan gitu. Pada pucet lah tuh, sama Pak Ade juga takut ya, yang tua-tua juga pada takut. Udahlah kita langsung nyetel TV, soalnya gede-gedein lah gitu biar nggak ada apa-apa gitu. Nah pas lagi enak-enak nonton TV itu kayak ada yang buka pintu kamar gitu. Berat gitu. Terus tadi siapa yang ke dapur gitu, siapa yang ke kamar gitu kan tadi. Kan kita semua di sini duduk. Nah itu tadi ada yang buka pintu kamar, berak gitu. Itulah, coba diintip lah sama anaknya Bude yang udah gede gitu, udah dewasa gitu. Pas dibuka nggak ada siapa-siapa bang di kamar Bude. Jadi kosong, di kamar aku juga kosong gitu. Udahlah balik lagi. Ya pas lagi asik-asik nonton TV, itu tiba lampu ruang tamu mati bang. Mati? Padahal itu bolam baru diganti, nggak ada masalah apa-apa. Pas dicoba pakai tangga, buka, pasang lagi, nggak nyala tuh bang. Padahal masih baru gitu kan, bingung kita. Dan itu saklar juga masih hidup. Apa yang aneh gitu ya. Udahlah dipasang lagi, pas berapa menit pas lagi balikin tangga tuh nyala lagi lampu. Nah kan, jadi abangku balikin tangga sama adiknya. Kata adiknya, bang cepetan bang, itu kan di gudang, emang ada gudang bang. Sebelumnya itu di luar dekat itu tong sampah gitu, pembakaran sampah, ada gudang. Bang cepetan bang, buruan bang. Nah, apa sih ini gue merinding dia ada juga diketawain juga bang dia pas lagi di gudang. Kan ada pohon gede juga tuh dari sudut situ, denger ya suara gitu sampai ayo bang buru ya udah akhirnya mereka pada kabur lalu. Terus pas besok pagi harinya kita tanya sama warga di situ, tetangga, katanya Bu sama tinggal di sini ada kejanggalan aneh nggak? Maaf ya Bu, kata tetangga. Ini saya melihat anaknya ibu, si Cynthia kayaknya lagi duduk ngambil rambut. Saya tanya, diam aja, mukanya datar gitu, pucet. Jadi aku pikir si Cynthia lagi sakit. Pas saya baru lewat berapa langkah, saya tengok udah nggak ada anak ibu. Dari tetangga nih ceritanya. Dari tetangga kan. Mamaku mau cari tahu apa ini itu, apakah tetangga juga diganggu apa gimana gitu kan. Itu jam berapa Bu? Ya sekitar jam 1-an lah Bu. Jam 1 kan anak saya masih sekolah. Siang kan? Iya siang. Ya aku pikir makanya dia lagi ngambil rambut. Saya tanya, kamu udah pulang sekolah? Dia banyak. Pas baru berapa langkah saya tengok lagi, hilang di bangku itu. Terus ada lagi Bu, ada jika saya mah si Bude lagi nyapu kali ya, soalnya bongkok gitu nyapu. Pas saya tegur, Bude sore-sore nyapu, dia aja. Pas itu saya lagi buang sampah kan, tetangga juga buang sampah di situ ya bang, jadi bakar rame-rame sampahnya. Pas selesai buang sampah, lewatin jalan itu udah nggak ada yang nyapu. Udah gak ada suara lagi? Nggak ada suara lagi. Sama sosoknya itu? Langsung hilang sosok itu. Akhirnya tetangga saya langsung lari lah, kabur ke rumahnya. Terus saya juga ada nih Bu, di rumah saya juga ngerasain ada bau-bau ini gosong di rumah saya, kecium bau gosong. Cuma saya abaikan itu. Di rumah dia nih, tetangga saya nih yang tengah, dia ngecium bau aroma gosong. Dan terus yang dekat sudut sono pojokan ada pohon rambutan lah tinggi sama ayunan. Itu dia juga ngeliat ayunannya gerak sendiri. Tapi saya biarin lah gitu kan, dia nggak ganggu, kita nggak ganggu katanya. Tapi saya sering banget tuh tiap jam 2 malam dengar suara ayunan Bu gerak gitu. Jika saya doang yang diganggu. Kalau saya mah sering tiap malam lah, anak-anak saya, anak-anak bude saya sering digangguin.
Hampir setiap malam berarti. Setiap malam ya. Bukan setiap malam ya, berarti setiap hari ya. Nggak ada habisnya tuh. Pagi, siang, sore nggak mau dia mau siang mau sore lah. Ada aja gitu gangguannya bang di situ. Iya gitu kan katanya itu ibu betah di sini ya. Saya mah betahin aja. Emang saya merantau gitu kan. Dia juga dari Jawa namanya. Nah yang rumah tengah ini dia buka jahitan lah. Ada karyawannya gitu. Nah kadang jahitan saya juga suka bunyi sendiri. Jahitannya zaman dulu tuh bang, pakai kaki gitu, bunyi sendiri. Kadang saya bangun jam 1. Nah itu kan jendela banyak itu cermin-cermin di rumah itu. Ya itu kan cerminnya tuh los gitu ya, nggak ada hordeng. Jadi saya ngeliat keluar juga kayak ada yang duduk di ayunan juga. Ngerasain. Berarti nggak saya doang, kata tetangga sebelah lagi. Iya itu bener ada. Terus kalau gue apa yang dirasain ya kata ibu tetangga gitu kan, mama aku cerita lah gini, sering ditongolin, cuman anehnya ini lebih serem, ibu mukanya hancur. Lu coba tanya yang pemilik rumahnya nih, kenapa bisa begitu gitu kan. Ya udah ini besokannya kita mau rencananya mau ke rumah ya pemilik kontrakannya, nanya apa gitu. Nah udahlah pas kita udah malam, mamaku barulah cerita, nggak kita doang, nggak keluarga kita doang yang diganggu, tetangga juga diganggu. Cuman tetangga mah diganggu cuman segitu doang katanya, nggak sampai separah kita. Kita kan sampai separah, sampai adikku apa jatuh tiba-tiba. Ada wujudnya juga. Ngongolin diri, jadi kan kaget, sampai kejatuh gitu. Udahlah besok suruh hubungin nih yang pemilik rumahnya. Gitu. Nah kita hubungin lah tuh, besoknya kita rame-rame ke rumah Pak Hajinya. Nah kita tanya, Pak Haji maaf ini rumah sebenarnya bekas apa gitu, kenapa itu ada aja gangguannya gitu. Ya nggak ada apa-apa sih bu, dia kayak nutupin gitu. Pak Hajinya nggak mau cerita awalnya. Emang kenapa? Ini sering ditampakin sosok kuntilanak katanya, entah di depan pagar, entah di pohon, sama di sudut rumah tuh ada, selalu ada. Emang awalnya emang ada di situ bu, nggak di mana-mana, di pohon itu juga ada katanya. Kata Pak Haji. Karena kan pohon itu tinggi kayak kediamannya mereka katanya. Tapi mereka nggak jahil kok kata Pak Hajinya gitu. Tapi kayak ada orang tamu jadi jahilin tuh. Emang kenapa mau pindah kalian, kan baru gitu kan. Ya baru sih baru, tapi kan nggak betah gitu kan. Ya udah kalian betul-betuin aja gitu kan. Terus emang ada apa lagi yang kalian lihat? Sosok sundul bolong itu Haji. Nah itu pernah kamar saya ada belatung sebutan gitu. Baru datang gitu ya? Baru datang, baru nempatin malam itu juga langsung dijatuhin belatung di pundak saya lagi enak tidur katanya. Astagfirullah kata Pak Haji. Yang bener iya. Ya udahlah akhirnya kita pulang lah gitu kan. Pak Haji udah suruh bertahanin aja dulu situ. Nah, kita masih bertahan lah di situ. Nah, pas lagi rame-rame mau pulang nih, tuh kita kunci ada tuh megang, nggak bisa kebuka tuh bang. Itu bang ya, nggak bisa kebuka. Tuh jendela kebuka gitu kan, ordengnya. Tadi merasa kita ketutup ordengnya sebelum kita berangkat, kita tutupin sama lampu nyala, tiba-tiba mati lampu dalam. Ini siapa? Belum ada maling ya? Tapi kok nggak bisa kebuka? Kekunci. Padahal kuncinya ada. Nggak bisa dibuka. Iya, kayak keras itu. Kayak macet gitu kan. Kayak macet. Terus salah satu ada yang ngintip-ngintip jendela ruang tamu gitu kan. Kali ada orang pas gimana gitu kan, ada yang nyelip gitu, ada yang kayak apa sih, kayak pencuri apa masuk gitu kan. Masih lama tuh, berapa jam gitu kita di luar tuh bang. Jam-jam. Sampai tetangga pun nggak tahu kok kita di luar. Pas itu kita buka itu lama tuh ya. Terus pas abang lagi ke jendela lagi, itu tiba-tiba lampu nyala bang. Mereka kaget ya, gitu, ini lampu siapa yang nyalain gitu kan. Pas itu udah berusaha buka, akhirnya bisa kebuka tuh. Setelah berjam-jam. Setelah berjam-jam sama lampu tiba-tiba nyala lagi, itu bisa kebuka tuh pintu dapurnya.
Ini bisa nih kebuka. Ya udahlah masuk rame-rame. Kamu ngapa gitu kan? Tadi pas lagi mau ngintip jendela, lampu tiba-tiba nyala di ruang tamu. Jadi baru mau ke ruang tamu, Bude mundur lagi. Nggak berani lah ke ruang tamu gitu kan. Ya udahlah Pade duluan loh, nggak ada apa-apa loh. Posisi udah nyala semua, tadinya mati. Jadi lampu nyala semua. Pas lagi baru masuk ke ruangan tersebut, kayak bau melati, nyengat banget. Bau melati. Kita ya Allah, kita ketakutan gitu, bau melati gitu. Barulah kita ke kamar lah masing-masing itu ya. Tidur lah gitu. Nah itu saya lagi dengerin lagu, kayak ada yang nyanyi gitu kan. Ikutin nyanyi. Saya lagi dengerin musik enak-enak, kayak ada yang nyambung lagi lagu. Ini siapa nyanyi? Terus aku copotin, nggak ada yang nyanyi. Berhenti. Terus pas saya pasang lagi headsetnya, padahal lagunya ini loh beda sama yang dia nyanyi gitu kan. Kok masuk dalam sumber itu bunyinya. Saya langsung copotin, langsung banting lah tuh HP. Siapa yang nyanyi sih? Udahlah saya langsung lanjut tidur lah. Saya nggak berani lagi megang tuh HP gitu kan. Pas lagi belum pulusnya tuh ada yang gedor-gedor pintu kamar, jendela kamar tuh bang, ada yang tok 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 tok. Ini siapa? Aku cek, bapak ada, ibu ada, adik ada, isi siapa? Saya berani diri ngintip, kosong bang, asli kosong. Saya takut. Barusan ada yang gedor-gedor jendela, kosong real. Saya tutup lagi pelan-pelan. Saya baru mau melangkah berapa langkah, ada yang kenceng banget, tetangga. Pas dibuka lebar-lebar dan hordeng, emang bener gak ada siapa-siapa bang. Kosong lagi. Terus pas saya baru mau noleh ke belakang, tuh jendela kebuka, brok. Ada kekunci dari dalam. Kebuka. Itu sih, saya merinding gitu ya. Ya apa lagi gitu kan. Saya mau nengok ke jendela, takut. Saya langsung tinggalin lah tuh jendela buka gitu. Saya langsung simutan aja, ketakutan gitu. Terus bapak bangun lah gitu, kayak merasa ada angin masuk gitu kan, karena jendela kebuka. Ini siapa sih buka jendela gitu kan. Jadi sangkanya saya udah tidur, ada selimutan. Udah akhirnya bapak kunci lagi jendela sama hordeng. Nah itu pas udah besok paginya dia nanya bapak, Mbak kamu yang buka jendela kamar ya? Enggak. Terus siapa yang buka jendela? Bapak sampai kebangun tuh jam 3 tuh kan. Enggak, tadi cuma inian ada yang gotok-gotok jendela. Terus Mbak lihat nggak ada apa-apa gitu. Sampai jendela tuh kayak kebuka brek gitu sendiri pak. Jangan bohong kamu. Demi Allah sampai kebuka. Udahlah, akhirnya saya berangkat sekolah lah gitu. Nah pas malam itunya teman saya mau nginep lah. Saya telepon dulu orang tua, ini ada temen nginep 1 orang gitu. Ya udah ajak aja gitu kan. Udah akhirnya nginep lah tuh, dari pulang sekolah saya ke rumahnya dia dulu, kemas-kemas bajunya dia untuk nginep gitu. Nah pas udah nyampe rumah saya tuh, katanya hawanya anyep gitu bang. Katanya. Teman saya yang satu ini, yang sih rumah lu hawanya agak dingin ya. Apa? Gue ngerasa panas. Enggak beneran, sumpah demi Allah dingin. Perasaan lu aja, udah yuk sini ke kamar aja gitu kan. Pas saya ajak dia ke kamar, itu pintu kamar masih kebuka ya. Tiba-tiba ada yang tutup sendiri. Itu sekitar jam 4 sore lah saya belum nyampe rumah. Ketutup sendiri. Lu ya nutup ya, kata aku gitu. Enggak, gue dari tadi kan naruh tas. Terus siapa yang nutup? Nggak tahu katanya. Emak lu kali, emak gue kan di luar tadi. Ya udahlah, akhirnya pas dibuka nggak ada siapa-siapa tuh bang. Kayak angin kencang gitu, ketutup brok gitu. Nah pas teman saya tinggal sendiri kan tuh, saya ke dapur dulu ya. Ya. Nah pas dia lagi ngapain gitu, dia ngeliat kayak ada yang lewat di belakang arah ruang tamu. Sin itu lu ya katanya. Nggak jawab tuh bang. Terus dia tengok lagi ke ruang tamu, nggak ada siapa-siapa bang. Dia ngerasa ada yang lewat
dari ruang keluarga ke ruang tamu. Terus saya datang, lu kenapa wajah lu begitu? Tadi ada yang lewat, gua kira katanya. Tapi nggak ada, gua tengok. Udahlah, kita minum dulu aku gitu kan. Relax dulu. Lagi enak-enak ngobrol di ruang tamu. Itu TV nyala, tiba-tiba nyala, ada yang pindahin channel. Kayak ada yang pakai remote-nya gitu. Ada yang pakai remote, pindah-pindah channel gitu kan. Kata teman saya, adek lu ya tuh ya, adek gua belum pulang kata gue gitu kan. Abang lu kali, abang gua juga belum pulang, dia mah pada habis maghrib balik gitu kan. Itu siapa tuh yang nonton TV? Iya ya, kita denger ya katanya. Udah yuk kita lihat katanya. Pas kita kan ditutupin lemari gede, kita ngintip dari belakang lemari, gak ada siapa bang. TV masih nyala? TV masih nyala posisinya, dan masih ganti-ganti channel. Mas? Tuh kan ganti-ganti channel. Udah yuk kita beraniin diri ngambil remote. Pas kita mau ngambil remote, geser tuh remote. Aku bilang, ini apaan? Lu lihat kan itu remote? Iya. Siapa yang gerakin? Nggak tahu. Kita ngambil lagi, gerak lagi, gitu. Ya Allah, kita kabur. Udah kabur aja kata teman saya gitu. Tar dulu ini siapa yang itu? Pas kita lagi mau ngambil remote tuh channel udah diem tuh bang di situ. Cuma pas kita ngambil remote digerak-gerakin sama dia. Terus akhirnya pas ketiga kalinya gerak jatuhlah tuh dari meja. Tuh kan dijatuhin remote-nya. Ayo pergi kata teman saya gitu kan. Ini padahal baru jam 5 kan. Iya, ayo pergi. Tahan dulu gue ngambil remote dulu. Pas saya ngambil remote, ingat kayak jubah putih itu lagi bang. Di depan? Iya, pas di bawah kolong itu. Saya nyengon-nyengon teman saya. Teman saya diem aja ya. Lu lihat nggak? Apaan? Itu samping gue siapa? Nggak ada. Nah itu jubah putih siapa? Dan saya gitu. Pas saya ambil remote, saya bangun. Emang gak ada siapa-siapa bang. Lu lihat apaan emang? Tanya gue. Itu ada jubah putih. Udahlah. Terus ini TV siapa yang matiin? Lu yang matiin. Gue baru ngambil remote. Tiba-tiba mati. Belum dipencet remote-nya? Belum dipencet. Dan saya melihat sosok putih itu. Nanti saya udah lu kabur lu ke mak lu katanya. Udahlah, saya bawa remote lah tuh keluar. Tinggalin lah tuh ruangan. Kata mama saya, kenapa kalian berdua itu kabur? Itu lagi enak-enak kita ngobrol, tiba-tiba tuh TV nyala sendiri, ganti-ganti channel, ada yang dimindahin. Pas ketika kita lagi deketin sumbernya, itu remote kegerak sendiri, kegeser-geser gitu. Kegeser bu, kata teman saya gitu kan. Ya bener, iya, tanya aja mah anaknya Bu Cynthia. Iya mah bener. Pas aku lagi ngambil remote, jubah putih, tapi temanku nggak ngeliat. Temanku lebih merem, apaan sih gitu kan. Pas lagi melek, itu TV mati katanya. Tapi lu yang udah matiin gitu katanya. Padahal remote masih posisi dipegang sama aku, belum dipencet powernya. Ya udah kalian masuk yuk, kita masuk kan. Udah menjelang maghrib gitu kan. Ya udahlah, akhirnya pas teman saya mau ke kamar mandi minta temenin sama saya. Pas lewat lorong itu dia masih kecium bau anyir darah gitu. Temen nyembuh anyir? Ini di rumah lu ada bau bangke ya? Nyengat banget bau anyir. Sumpah demi Allah enggak, kata saya. Ya udah yuk temenin gue mandi. Akhirnya saya nggak boleh pergi lah tuh. Saya berdiri depan kamar mandi kan. Pas saya lagi nungguin teman saya ngeliat kayak sosok di lorong itu bang, jubah putih. Entah siapa itu, lihat persis ngadep ke arah saya. Lampu lorongnya merah lagi? Iya, lampu lorong merah berdiri ngadep ke saya gitu. Aduh, kata saya gedor-gedor kamar mandi. Cepetan buruan. Iya, tunggu bentar katanya. Saya sampai ketakutan kan. Buruan, gue takut nih. Lama-lama tuh sosok itu mendekat gitu bang. Saya ketakutan ya. Buru. Nah pas itu apaan sih? Itu gue tadi ngeliat sosok itu. Cewek. Mau hampirin gue. Pas teman saya nengok, mana nggak ada. Sumpah demi Allah di situ tadi di lorong. Terus kayak mendekati, kayak
di apa sih kayak diperlambat gitu bang, deket-deket gitu lama-lama. Itu nggak ada tuh di lorong katanya. Ya udah cepetan, ya udah ya kabur lah tuh. Pas kita lewatin orang lampu remah-remah tuh bang, udah langsung lari lah. Saya tarik teman saya, udah lari-lari. Akhirnya saya masuk kamar, mama saya tidur di luar akhirnya. Saya tidur di kamar itu. Saya masuk ke kamar, teman saya cerita, apa sih lu? Tadi gue cerita, gue lihat sosok wanita itu. Nah pas udah gitu di kamar pun tersebut nyium bau melati juga bang. Baru Di nyampe kamar? nyium bau melati. Nyium bau melati nggak? Lu pakai sabun melati ya? Mana ada sabun melati? Kata teman saya. Ini bau melati. Jangan-jangan sosok itu aja yang lihat ikut. Apaan sih lu? Pas lagi anak-anak duduk ngobrol, lampu mati tuh bang kamar. Itu yang matiin ya? Enggak. Kita coba nyalain, nggak nyala tuh bang, saklar mati. Coba buka pintu kamarnya, kekunci lagi bang. Aduh. Nanti kekunci, ini baru jam berapa sih? Jam 7 padahal baru. Ini apaan nih? Coba buka nyalain lagi, nggak bisa. Saya ini buka pintu sama sekalian lampu, nggak bisa. Nah terus teman saya lagi duduk, kayak ada yang nyenggol gini bang, kayak ada yang duduk di sebelahnya. Lu di sini ya? Gue masih di sini, di belakang pintu. Gelap itu. Gelap kan posisi. Ini tadi siapa? Gue pegang. Akhirnya pas dia ngomong begitu nyala lampu. Tengok kosong. Sebelahnya. Dia bingung kan, dia bengong. Tadi lu balik lagi nggak sih di sini? Kata gue berdiri di belakang pintu, nganin lampu saklar, gak nyala-nyala. Terus tadi gue tepuk kayak ada yang duduk. Kayak gue, lu itu berasa banget. Kata dia. Ya udahlah. Akhirnya pas itu bisa lah pintu kebuka, kabur dari kamar gua. Ya udahlah, gabung lah sama keluarga di situ. Kalian kenapa? Enggak apa-apa, itu temen aku udah rada pucet gitu ya, pengen pulang dia, nggak mau jadi nginep. Sin mau temenin gua nggak anterin pulang. Udah jadi nginep. Udah malam juga kata saya gitu kan, kata mama saya sama bude saya. Udah cewek emang nggak baik pulang malam gitu, nginep aja, kenapa sih? Kita kan rame-rame di sini. Nah katanya, Bu saya tidur Bu, sini aja ruang keluarga ya, nggak jadi di kamar gitu. Ya udah sok terserah kamu kata dia. Ya udah kita yuk temenin gua ke kamar lu katanya. Ya udahlah ambil barang-barang dia, tidurlah di situ rame-rame. Nah setelah udah tengah malam kan kita tidur rame-rame di situ. Tuh kayak ada yang nyanyi gitu bang. Teman saya bangun, ada yang nyanyi syahdu pelan-pelan, entah nyanyi apa gitu. Teman saya bangunin, sin. Kata saya gitu kan masih tidur, apaan sih? Itu ada yang nyanyi. Gue dengar ada yang nyanyi di ruang tamu. Panas itu kan otomatis lampunya pada mati kan kita. Mana sih? Sumpah demi Allah, lu nggak dengar? Enggak, dia doang posisinya dengar. Dia doang. Dia doang dengar. Udah lah, abaikan lu tidur aja, lu kecapean kali kan saya gitu kan. Pas itu ada yang ngejatuhin barang gitu bang di ruang tamu, umbrang. Dia bangun dan ketakutan gitu. Kenapa? Akhirnya keluarga saya pada bangun. Kenapa kamu? Itu ada yang jatuhin barang Bu. Si Cynthia nggak percayaan, saya takut. Akhirnya nyalain lampu lah, nggak ada apa-apa bang di ruang tamu, kosong. Dan di meja pun nggak ada barang apapun. Kayak gabruk gitu, kenceng banget. Udah kamu makanya tidur, nggak ada apa-apa kan? Tapi saya nggak bisa tidur Bu. Udah nonton TV aja, nyalain lah TV sampai jam 2 pagi. Nah jam 2 pagi nggak ada apa-apa tuh. Pas mau menjelang subuh barulah tuh TV tiba-tiba mati bang. Menjelang subuh dia nonton TV kan nggak bisa tidur. TV mati. Padahal remote ditaruh di meja tuh bang. TV mati. Dia bangunin aku lagi. Bangun, TV-nya mati loh. Konslet ya? Apa sih konslet? Lu apa sih bangunin gua mulu? Kata saya gitu kan. TV mati, tadi gua nonton. Remote kan di situ. Coba kan saya ambil remote tuh nyala. Siapa yang mati? Katanya, udah diburu-buru lah tuh. Gua minjem selimut dulu lah, gua tidur katanya. Saya ditinggal tidur bang. Nanti saya udahlah, saya coba ke dapur ya. Pas saya mau itu buka kulkas, ada yang lewat bang, sekelebat.
ini siapa sih? Saya baru buka kulkas, ada yang lewat itu. Saya intip ke lorong, nggak ada apa-apa bang. Itu kan lorong juga mati juga kan posisi kalau malam. Pas saya lagi minum, tiba-tiba lorong itu nyala lampunya. Merah. Nyala. Padahal saklarnya deket dapur kan. Saya nggak nyenggol. Kata saya, itu apa lagi sih? Udahlah, saya lagi asik minum. Tuh lampu kayak suara pecah gitu, perang gitu. Kayak konser gitu, lampu bolamnya pecah. Pas saya lihat lampunya nyala, padahal masih nyala, nggak ada yang pecah apapun. Tapi dengan suara pecah bolam itu. Suara doang. Saya deketin, beraniin diri, nggak ada apa-apa bang di luar. Udah bolamnya juga aman-aman aja. Saya tengok ke atas aman. Udahlah, saya langsung ngibrit lah tuh ke ruang keluarga. Saya tidur lah tuh. Terus tiba-tiba bude saya bangun kan, nyalain lampu lorong katanya udah nyala gitu kan. Terus dibangunlah saya. Tadi kamu ke lorong nggak, ke kamar mandi nggak? Enggak. Ini lampu kok nggak bisa nyala? Tadi barusan nyala, nggak ada apa-apa. Coba pakai senter, emang bolamnya aman itu bang, tapi nggak nyala. Padahal udah dicekrek-cekrek itu saklar. Dulu temenin bude ke kamar mandi. Lalu saya temenin tuh pakai senter. Nah itu kan pas saya temenin lama banget ya, ada lah berapa 5 menitan lah di bude kamar mandi. Itu pas saya lagi jaga-jaga nyorotin ke lorong, ada sosok itu lagi mak. Berdiri di situ, berdiri persis, jelas banget pas saya senterin, jelas banget rambutnya jelas. Saya langsung gede-gede, bude buruan, kenapa? Ayo buruan. Ya udah tuh akhirnya, kenapa itu mana nggak ada, bude nggak ngeliat. Nggak ada, hilang katanya. Itu saya masih senter, masih ada padahal. Oh bude nggak ngeliat, tapi Mbak Cynthia masih ngeliat. Saya masih ngeliat posisinya. Itu apa bude? Mana nggak ada. Terus saya sengaja senterin bang, apa kok senter ke bawah? Ayo kita kan udahan, saya bude udahan dari kamar mandi. Udah bude yang pegang tuh senter. Saya masih tetap ngeliat gitu. Masih ada. Ada. Tiba-tiba dia ada di samping saya gitu. Ngelewatin dia, saya sampai nunduk-nunduk, saya lirik dari sini, ada dia di situ. Bude sampai ke saya apa? Cengkram tangan bude ya. Buru. Apaan sih, nggak ada apa-apa. Pas ngelewatin lorong aman lah, saya langsung lari lah tuh ke ruang keluarga. Saya tidur lah tuh. Saya langsung tibanin teman saya bangun, nah apa sih lu? Udah lu, gara-gara lu nih. Bahasa gitu, yang nyala-nyalahan itu. Gara-gara lu nih, udahlah gue mau tidur lah. Ya udah kan, bude saya juga, ngapa sih ini anak berdua kan? Ya udahlah, akhirnya esok pas udah paginya lah pada bangun lah gitu, ada cerita kenapa. Enggak lah, buru-buru mandi lah dia, teman saya gitu, buru-buru minta pulang gitu. Kayak gue pulang ya. Itu sekitar jam 7 ya, jam 7 pagi dia pulang. Kata bude saya, udah makan pagi dulu. Enggak bude, makasih, di rumah aja. Kenapa buru-buru banget? Iya ada perlu di rumah kata dia gitu. Udah yasin sampai dia muka pucet banget. Kata mama saya, itu teman kamu sakit. Enggak tahu dia. Nanti minta pulang aja katanya. Ya udahlah, saya temenin lah tuh sampai depan gerbang, sampai pinggir jalan, sampai dia naik angkot, udahlah gitu kan. Udah saya habis anterin. Ya udahlah, saya itu sebiasanya lagi aja gitu. Aktivitas biasa. Nah pas dia berapa jam dia nyampe rumah, dia kayak ada yang ngikutin dia dari dia. Dia cerita. Dia nelpon. Ini anak kenapa gitu kan, takut ya kenapa-napa kan di jalan karena mukanya pucat. Lu kenapa? Enggak, gue kayak ada yang ngikutin sih. Dan bener lu, iya soalnya mama gue nanya, kamu buat temen nanti? Enggak, sendiri. Dia tengok-tengok kiri belakang, enggak ada. Mama mah halusinasi, ada temen saya gitu. Itu temennya berdiri aja, jaraknya dekat. Dia memegang leher, apaan sih? Langsung buru-buru masuk ke kamar kan. Nah akhirnya itu pas dia nelpon saya, pas dia intip di kamar, itu mama gua nyiapin gelas minum. Buat siapa ya? Buat siapa? Lu tanya aja coba. Dia teriak kan, ini gelas buat siapa mah? Buat teman kamu nanti, nungguin kamu katanya di kamar.
ah temen yang mana katanya. Terusin aja ngikutin bukan sih katanya. Ah lu mah yang bener aja. Iya katanya. Terus mamanya lihat, pas mamanya lihat lagi udah nggak ada tuh perempuan itu. Tadi ada duduk di sini di kursi, katanya nungguin kamu. Di kursi di dalam rumah. Tadi di belakang kamu ngerasa nggak ada. Terus pas kamu ke kamar dia masuk. Mama tanya diem aja. Terus ada mau minum neng, diem aja. Akhirnya udah mama buatin air minum kan. Tapi pas kamu tanya nggak ada siapa-siapa, baru dah mama baru tahu di sofa nggak ada orang. Tadinya ada. Emang kamu habis dari mana sih? Katanya. Habis dari rumah Cynthia mama. Oh iya ya, kamu nginep ya di rumah Cynthia? Iya. Terus tadi temennya siapa dong katanya? Udahlah gitu kan. Akhirnya teman saya kapok lah ke rumah saya gitu. Udah sih gue kapok, gue malu katanya. Horor banget tuh, malu sih katanya. Asli. Sampai teman saya udah nggak berani lagi injak rumah saya. Sekali-kalinya itu doang tuh. Sekali-kalinya tuh. Katanya lu bertahan amat, lu tinggal rumah di situ. Ya mau gimana lagi kan. Kontrakan sekarang kan susah nyarinya gitu kan. Apalagi yang murah gitu kan. Agak susah. 4 kamar ya? 4 kamar. Dan itu bertahan selama 4 tahun. Nah, selama 4 tahun tuh kejadiannya sama kayak yang Mbak ceritain berulang-ulang gitu? Iya, selalu begitu terus. Hampir setiap hari? Habis setiap hari, nggak mau siang, nggak mau pagi. Harus selalu ada. Ini 4 tahun berarti keluarga udah jadi terbiasa? Jadi udah terbiasa. Jadi selama 4 tahun tetap full tuh setiap harinya sampai terakhir ngontrak di sana. Pas pindah gimana Mbak? Nah pas udah 4 tahunnya nih, 4 tahun kemudian ya, saya itu kan bapak saya itu nyari rumah gitu kan, adalah nawarin teman kerjanya juga. Nih gue ada nih rumah daerah Depok katanya. Nah bapak saya kan rencananya mau nyari rumah sendiri biar nggak ngontrak-ngontrak. Ya udahlah oke lah gitu kan. Akhirnya belilah rumah di Depok gitu. Ya udah kita pindahlah dari rumah itu. Lu kata Pak Haji, kenapa kalian buru-buru pindah? Nah, baru apa, kita kan udah 4 tahun Pak Haji. 4 tahun baru. Iya. Masa sih sampai bercanda gitu. Udah 4 tahun Pak Haji, udah waktunya habis kontrak gitu. Ya udah semoga kalian betah ya. Gitu. Ya udah. Akhirnya pas kita lagi beres-beres itu barang, cuman cium bau melati aja gitu. Nggak ada sosok lagi. Nggak ada gangguan berarti, cuma nggak ada wangi gangguan doang. Wangi doang. Cuma sampai sekarang ini malah sosok kuntilanaknya ngikut. Nyampe pas rumah baru ini ada. Rumah yang sekarang? Digangguin adik aku sampai gede ini, digangguin. Berarti rumah yang 4 tahun ngontrak, makhluk sosok kuntilanaknya ikut saya. Dan adik saya yang digangguin. Aduh. Nah, bentuk gangguannya dari si Kunti yang ikut dari rumah lama itu, kalau yang di rumah sekarang tuh kayak gimana? Nah kayak adik saya kan kamar sendiri. Nah pas dia lagi tidur, kayak ada yang merhatiin dia dari jendela. Aduh. Posisinya kamar dia selalu mati kan, dan hordenya transparan tuh, ngeliat yang merhatiin dia. Terus sama juga malam berikutnya ada yang nemenin dia tidur. Dan sampai ke dalam kamarnya. Itu ya bisa dipastikan kalau memang diikutin dari si sosok Kunti ini yang di rumah lama ya? Iya. Oke. Aduh. 4 tahun diganggu, pas pindah malah ngikut ya? Iya, malah ngikut ya. Tapi kalau dari yang rumah sekarang tuh, selain si yang ngikut ini ada yang ganggu nggak Mbak dari penghuni di rumah yang sekarang gitu? Ya cuman itu doang Bang, 1. Malah yang ngikut doang? Iya, ngikut doang situ. Ganggu aja ya berarti ya? Aduh. Nah, berarti kalau rumah yang 4 tahun ini tuh, kalau sekarang tuh dapat info nggak sih Mbak, apakah masih ada atau memang udah ditempatin atau gimana? Saya pas itu dapat info kesana juga udah diambrukin sih rumah-rumah. Jadi cuma pagarnya doang ada. Dan sekarang malah banyak daun-daunan pada nunggu, daun-daun liar.
Jadi kayak kebun gitu Bang. Oh jadi kayak kebun, kayak lahan kosong Lahan aja kosong gitu. dan udah banyak kawatnya juga di pagar. Di daerah Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Terakhir lewat tahun berapa Mbak? Berarti kan ini tahun 2009. Berarti kan pindah kan tahun 2013 ya? 2013an pindah ke Depok. Nah, terakhir dapat info kayak gitu tahun kapan tuh Mbak? Tahun 2020 lah. 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Oke. Apa ada pertanyaan apa? Ada nggak? Ada ya. Coba. Oke, itu ceritanya asli ekstrim ya Mbak, itu selama setiap hari gitu kan. Ya kita kan ya semua rumah pasti ada penghuninya, cuman kan nggak setiap hari juga digangguinnya ya. Oke deh. Itu tadi cerita dari Mbak Cynthia, cerita tentang pengalaman rumah selama 4 tahun diganggu sama sosok kuntilanak dan sundel bolong, di mana kuntilanak ini malah ikut rumah yang baru. Iya. Semoga nggak ada kejadian aneh-aneh lagi seperti rumah sebelumnya ya Mbak. Amin. Terima kasih Mbak Cynthia udah mampir ke Lautan Mistis. Sebelum closing gue mau ngingetin ke kalian, bagi kalian yang belum subscribe channel Lautan Mistis, bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan juga bagi kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis, cara gampang banget, kirim voice note kalian dan nanti ada tim kita yang hubungin kalian. Jadi akhir kata gue Rizko dan Mbak Cynthia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.